Tanggal 21 Februari, hari ke-52. Refleksi dan penyembahan. Dibentuk di padang gurun. Iman yang sejati tidak diuji untuk dihancurkan, melainkan untuk dimatangkan. Refleksi. Kitab Bilangan memang dipenuhi angka, sensus, dan daftar nama. Namun di balik statistik itu tersembunyi kisah perjalanan rohani yang sangat dalam. Bangsa Israel memulai perjalanan mereka dengan penuh harapan. Setelah sensus pertama, mereka ditata sebagai pasukan yang siap berperang dan sebagai umat yang dikuduskan untuk beribadah. Mereka ditata sebagai pasukan yang siap berperang dan sebagai umat yang dikuduskan untuk beribadah. Mereka merayakan Paskah dan melangkah maju menuju tanah perjanjian. Namun, tidak lama kemudian, harapan berubah menjadi keluhan. Perjalanan berubah menjadi pemberontakan. Kepercayaan berubah menjadi ketakutan. Akibat ketidakpercayaan, generasi yang menolak janji Tuhan harus mati di padang gurun. Tanah perjanjian tidak pernah mereka nikmati. Sebaliknya, Tuhan membangkitkan generasi baru yang belajar dari kegagalan para leluhur mereka. Di tengah semua itu, kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia menyediakan mana setiap pagi. Dia mengeluarkan air dari batu. Dia menyelamatkan umatnya melalui ular tembaga ketika mereka digigit ular berbisa. Bahkan, dia memanggil seekor keledai untuk menegur Bileam yang berniat mengutuk Israel. 40 tahun kemudian, sensus kedua dilakukan. Israel tetap berdiri, generasi baru siap melangkah masuk. Kisah ini mengingatkan Anda bahwa perjalanan iman bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang proses pembentukan di sepanjang jalan. Adorasi. Padang gurun bukan tujuan akhir. Padang gurun adalah tempat pembentukan. Bangsa Israel pasti akan melewati padang gurun. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan mengalaminya, melainkan berapa lama mereka akan tinggal di sana. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam 11 hari berubah menjadi 40 tahun karena ketidakpercayaan. Musim ujian yang seharusnya singkat berubah menjadi masa panjang akibat hati yang memberontak. Namun, padang gurun juga adalah tempat Tuhan membentuk para hambanya. Musa menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum memimpin Israel. Daud bersembunyi di padang gurun sebelum duduk di tahta. Yohanes Pembaptis dibentuk di padang gurun sebelum menyerukan pertobatan. Paulus melewati masa sunyi sebelum pelayanannya meluas. Bahkan, Yesus dicobai 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya. Padang gurun mungkin terasa sunyi, kering, dan berat. Tetapi seringkali di sanalah Tuhan sedang memperdalam akar iman Anda. Aplikasi. Ketika musim kering melanda, pohon akan menumbuhkan akarnya lebih dalam untuk mencari sumber air. Proses itu membuatnya lebih kokoh dan tahan menghadapi badai di masa depan. Demikian pula ketika Anda menghadapi padang gurun dalam hidup, musim kesulitan, ketidakpastian, atau penantian panjang. Anda sedang diberi kesempatan untuk memperdalam akar iman Anda di dalam Tuhan. Masa sulit bukan bukti bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Justru seringkali itu adalah tanda
bahwa Dia sedang membentuk Anda. Yakobus pasal 1 ayat 4 mengingatkan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bangsa Israel tidak dihukum karena berjalan di padang gurun, melainkan karena mereka menolak percaya dan taat. Hari ini, ketika Anda menghadapi padang gurun pribadi, entah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau kesehatan, tanyakan dengan jujur, apakah Anda akan merespon dengan keluhan atau dengan iman yang bertumbuh? Padang gurun tidak dimaksudkan untuk menghentikan perjalanan Anda. Ia dirancang untuk menyiapkan Anda memasuki janji Tuhan dengan hati yang lebih matang dan iman yang lebih kuat. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.